kepada Tuhannya. Iya. Kan ada cerita kitmir, anjing, sholat enggak, masuk surga. Anjing. Jauh lah, kita mah mending ada gofla tapi pernah sholat. Misalnya demikian. Nah artinya apa? Anomali itu apa? Di sisi lain harus demikian, tapi di sisi lain ada yang istilahnya bisa ekspres. Ada cerita yang pezina akhirnya masuk surga. Nah itu kan jauh dari proses-proses bersihin hati, gitu. Tapi dengan mudahnya Tuhan kasih jatah lah istilahnya. Itu bahasanya masih belum ada yang pasti. Itu tergantung daripada keyakinan yang berdoa. Padahal kalau ada berdoa itu pertama yang harus ada yakin dulu ketika berdoa ya pasti akan dikabul. Kalau di awal sudah punya keyakinan tidak dikabul, itu tidak dikabul. Makanya harus di awal kita punya keyakinan ketika berdoa itu ya akan dikabul sama Allah. Dan yang namanya dikabul oleh Allah itu bisa jadi bentuknya berbeda dengan apa yang dipinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hamdan wa syukuranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Berjumpa kembali bersama kami Cahaya Jarupanagari dalam perbincangan santai atau podcast yang insya Allah pada malam hari ini kita akan mengangkat tentang berbincang dengan Tuhan. Menarik sekali, luar biasa. Temanya dari mana? Dapat dari mana? Cuman ini menarik, yaitu berbincang dengan Tuhan. Di sini kita membahas bagaimana cara kita berbincang dengan Tuhan, adapun formulasinya seperti apa, dan juga konteks kita beragama Islam itu adab dan berbincangnya seperti apa, dan perintah Tuhan caranya seperti apa ketika kita berbincang dengan Tuhan itu sendiri. Apakah dengan cara kita langsung berbincang atau dengan metode-metode yang ada. Dan insya Allah kita di sini ada dua pemateri ya. Yang pertama Kang Bana dan juga yang kedua yaitu Kang Isi. Pangeran Isi gitu. Mudah-mudahan sedikitnya kita ulas dan kita bahas bersama dengan santai sambil ngopi sambil ngerokok. Menarik sekali malam ini kita yaitu tentang berbincang dengan Tuhan atau bersengkrama dengan Tuhan, bisa dikatakan berdialog dengan Tuhan. Yang pertama saya minta Kang Bana bisa sampaikan seperti apa sih istilahnya berbincang dengan Tuhan itu. Harusnya jangan saya dulu. Oh gitu. Karena tema ini munculnya dari beliau. Oke lah kalau begitu. Jadi yang cocok beliau dulu ya Om. Kebetulan ini temanya dari Kang Isi, maka dimohon untuk Kang Isi sedikitnya disampaikan atau prolog tentang bagaimana berbincang dengan Tuhan itu sendiri, Kang. Ya sebenarnya sebagai co-host sebenarnya saya, bukan pemateri lah. Co-host itu konsultan konsultan host pemateri. Jadi saya itu beberapa pekan inilah tadi sering sebenarnya Tuhan itu ini Tuhan apa, disepakati Tuhan apa, Gusti Allah aja nih, Tuhan aja lah ya, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang umat Islam. Jadi ada
ada istilah doa sudah, kerja sudah, tawakal sudah, apa sudah. Tidak merubah nasib. Akhirnya banyak orang ngomong, apa jare pangeran? Terserah Tuhan saja. Nah, artinya pemakaian diksi terserah Tuhan saja itu kan berarti seolah-olah dia itu dekat dengan Tuhannya. Udahlah, saya tawar menawar sama pedagang. Nah, ketemu ya udah terserah maunya berapa. Akhirnya kan di situ ada perbincangan. Mungkin dimulai dengan komunikasi dengan Tuhan itu, apakah harus menyebut nama Tuhan dengan zikir, dengan wirid, atau sekedar ya Tuhan gitu. Atau bagaimana untuk mengawali kita mengenal Tuhan, atau kita sendiri yang harus berbincang atau Tuhan sendiri mengajak berbincang atau mengajak kita manusia untuk menyebut namanya, disebut sebagai komunikasi atau berbincang dengan Tuhan kita. Itu sih Kiai. Jadi berawal dari mana kita bisa, artinya kalau berbincang itu kan ada take and give lah, takallum, saling ngomong, saling berkalam. Jadi jadi jangan sampai doanya kita itu Tuhannya tidak ngerespon, ngobrolnya kita itu bertepuk sebelah tangan maksudnya. Ternyata Tuhannya nggak mau ngobrol sama kita, kan repot, atau tidak mau mendengarkan kita. Jadi langkahnya itu apakah mengenal dulu, apa dulu stepnya, akhirnya Tuhan mau mendengarkan obrolan kita, keluh kesah umat manusia. Begitu Kiai, berawal dari mana dulu nih? Jadi ke materi apa kohos? Kohos. Ya kan mantap ya lu. Gimana? Jadi ya memang seperti itulah. Intinya ingin mengetahui formulasi. Dalam artian kita sudah berusaha, kita sudah semaksimal mungkin. Tapi kadang satu sisi Tuhan itu memerintahkan kita. Seperti halnya untuk nih astajib laku. Seorang bakal diijabah oleh Allah. Cuman kadang-kadang berdoanya seperti apa? Metodenya seperti apa? Formulasinya seperti apa? Konteks adab-adabnya seperti apa? Kadang kita ini hanya berdoa kepada Tuhan, tapi satu sisi kita tidak tahu mekanisme-mekanismenya seperti apa. Bahkan menyikapinya seperti apa. Sehingga kebanyakan orang itu putus asa. Ya, satu sisi Tuhan menganjurkan kita untuk selalu berdoa, berbincang, tapi satu sisi Tuhan mau ngabulkan sih kan gitu. Sehingga mengakibatkan keputusasaan, sehingga mereka mencari pelarian yang lain, ya kan? Ya. Situ. Nah, kadang-kadang kita ini pen instan lah, seperti apalah. Nah, itulah. Sering berbincang, apakah sepertiga malam, apakah kita juga sambil duduk bisa berbincang sama Tuhan? Atau ketika kita lagi sedih baru ingat sama Tuhan, berbincang sama Tuhan sambil bawa motor, ketika dikecewakan oleh pacarnya, ya Tuhan. Ya kan gitu kan, kadang anak-anak muda gitu kan, sambil nangis. Ketika mengalami ujian-ujian psikologisnya, itu ingat Tuhan. Padahal ketika kita lagi apapun, lagi ngopi, lagi ngerokok, kita nyedot ngerokok, bismillah, keluar alhamdulillah. Jadi sebenarnya sudah secara otomatis itu kalau saya ya istilahnya itu sudah sedikitnya ingat Tuhan dan berbincang dengan Tuhan. Cuman kadang-kadang hoflah sehingga lupa, akhirnya
Orang tuh ketika berbincang sama Tuhan itu menunggu. Ketika dia terdesak, ketika dia sedih, wah itu yang sangat gitu. Nah, yang dipertanyakan ini formulasinya, metodologinya, ataupun adab-adabnya gitu. Ini panjang banget ini. Ya kan sejam setengah. Jadi menarik nanti gitu kan. Apalagi tadi bahasanya udah mengarah ke takdir lagi. Nanti tanya tepis dulu takdirnya. Yang penting sekarang bagaimana metodenya, bagaimana. Kadang kita lupa kayak model tata keramanya dengan bersolawat dulu atau menyanjung dulu. Ya. Oke, pertanyaannya banyak sekali, nggak tahu saya bisa jawab enggak. Tapi yang jelas ya, kita ngobrol-ngobrol aja lah ya. Saya sebelum berbicara tentang kalau kita di metodologi ya, ini saya pengen merespon dulu sebetulnya dari tema berbincang dengan Tuhan itu sendiri. Ini kan lebih kepada satu kondisi sebetulnya, sebuah pertanyaan besar. Kita ini sudah sering belum berbincang dengan Tuhan itu? Jangan-jangan bahasa berbincang itu kan ya tadi sifatnya hanya sebatas kondisional. Kondisional itu ya ketika terjadi apa, kemudian berdoa, ketika kejadian apa, kemudian rajin apa, wirid apa gitu kan. Tapi ketika tidak ada satu kejadian apapun ya tidak juga. Nah, konteks berbincang itu kan sebetulnya konteks di mana ada sebuah obrolan antara diri kita dengan Tuhan gitu kan. Nah, kalau dalam bahasan pemahaman tentang sholat misalkan, as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Nah, kalau misalkan kita pahami media sholat itu ternyata itu bisa menjadi alat kita kemudian bisa mi'raj. Kalau gambaran mi'raj itu kan bertemu dengan Tuhan. Maksud Nabi itu kan mi'raj, bertemu dengan Tuhan. Lalu kemudian kan Nabi menyampaikan orang mukmin juga bisa mi'raj. Apa pakainya? Sholat. Ya kan? Nah, berarti sholat itu adalah satu alat di mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan kita. Atau misalkan kayak tadi, ud'uni astajib lakum. Itu kan kalimat yang disampaikan oleh Allah. Mintalah kamu kepadaku, aku akan mengabulkan. Yang minta dulu kan, lalu dikabulkan. Menjadi problem ketika kita minta seolah-olah tidak dikabulkan atau belum dikabulkan. Kalau seolah-olah belum dikabulkan atau tidak dikabulkan itu bahasanya masih belum ada yang pasti. Itu tergantung daripada keyakinan yang berdoa. Padahal kalau ada berdoa itu pertama yang harus ada yakin dulu ketika berdoa ya pasti akan dikabul. Kalau di awal sudah punya keyakinan tidak dikabul, itu tidak dikabul. Makanya harus di awal kita punya keyakinan ketika berdoa itu ya akan dikabul sama Allah. Dan yang namanya dikabul oleh Allah itu bisa jadi bentuknya berbeda dengan apa yang dipinta. Kenapa? Karena yang sangat memahami terhadap kebutuhan seseorang itu bukan orang itu sendiri, tapi Allah. Gitu. Gampangnya gini lah, analoginya. Saya belum punya rumah, mintanya kok mobil. Mobil nggak dikasih, tapi rumah yang dikasih. Karena yang dibutuhkan adalah rumah. Pengen mobil. Bisa. Nah itu. Jadi itu bahasa-bahasa yang kemudian dikabulkannya doa itu bukan permintaan kita. Karena permintaan kita sendiri aja tidak tahu kebutuhan kita itu apa. Nah makanya berbicara keinginan itu bisa jadi muncul dari merasa butuh. Merasa butuh itu dari berbagai macam faktor yang mendukung. Bisa dari hawa nafsunya, keinginan itu. Bisa dari hatinya, bisa dari pikirannya, gitu kan. Apa dari mananya? Gitu.
atau hanya dikasih bisikan-bisikan dari setan misalkan, punya keinginan itu bisa jadi terjadi. Nah, maka dalam urusan keinginan agar bisa berselaras dengan Tuhannya itu kan, kita harus memahami dulu keinginan itu dari mana. Apakah dari hati kita, dari pikiran kita, atau malah dari nafsu kita atau setan. Nah, orang-orang yang memahami itu betul, maka dia yang dari nafsu dan dari setan itu nggak mau. Tapi kalau dari hatinya, dari pikirannya, ya dia betul-betul berkoneksi juga dengan Tuhan. Bedanya gimana tuh? Ada indikasi-indikasi. Itu datangnya dari hati. Ya, indikasi nafsu itu kan selalu mengajak kepada hal-hal yang tidak baik. Setan pun sama. Itu bisa menjadi pertimbangan. Bisa menjadi pertimbangan kita. Oh, ini dari hawa nafsu kita nih. Oh, ini dari setan nih. Itu bisa. Tapi kalau misalkan dari hati itu ya lebih kepada realistis, kemudian lebih murni, kemudian lebih kepada tujuannya benar. Gitu. Tujuan benar itu kan ya karena Allah. Gitu. Ada tujuan-tujuan yang bukan karena Allah. Dan ada tujuan-tujuan yang karena Allah. Nah, hati ini bisa menimbang. Bisa jadi yang dilakukan itu baik, tetapi hatinya belum baik. Ya maka tidak baik. Maka menyelaraskan antara hati dengan apa yang dilakukan itu penting. Sehingga muncul sebuah tindakan-tindakan yang dia lakukan itu dari nur namanya. Cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Nah, sebetulnya semacam kita ini banyak problem gitu ya dalam menghadapi hidup. Kemudian kita komunikasi, bahasa komunikasi itu bisa berdoa, ada yang bermunajat, bisa jadi ada yang mengeluh, ada yang frustasi, macam-macam lah. Ada juga yang dengan sholat. Kenapa? Karena yang perintahnya juga dengan sholat bisa. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong apa semua itu kepada aku. Dengan apa? Bisabri wassalah. Sabar dan sholat. Ternyata sabar dan sholat itu alat juga dalam rangka meminta pertolongan kepada Allah. Jadi alat itu banyak. Artinya alat dalam rangka berbincang dengan Tuhan itu banyak. Tapi yang jelas hari yang harus kita pahami bahwa ketika Allah itu melihat hambanya, yang dia lihat itu bukan fisik. Tapi yang dia lihat adalah hatinya. Alatnya apa saja, tapi tetap yang dilihat adalah hati. Maka yang paling menentukan itu sebetulnya menjaga hati itu sendiri. Dalam rangka ya tadi berbincang dengan Tuhan itu seperti itu. Jadi Allah tidak melihat gambarmu, tidak melihat fisikmu, tetapi Allah melihat tetapi Allah melihat hatimu kan. Nah, maka problem yang muncul itu sebetulnya gara-gara belum bisa memposisikan hati kita untuk mengkoneksikan dengan Tuhan. Begitu. Jadi sering khoflah tadi. Kenapa ada khoflah? Karena koneksinya buruk. Karena koneksinya buruk. Kalau diibaratkan sinyal ya, sinyalnya lagi hilang. Sinyal hilang. Maka harus menjaga sinyal itu tadi. Menjaga sinyal itu ya dengan berzikir. Sehingga selalu hidup. Hati itu hidup. Hati itu selalu punya nuansa bahagia. Kenapa? Karena berselaras dengan Tuhan. Nah, ini yang sering menjadi problem. Yang dihadapi apapun, ketika hatimu itu lupa dengan Tuhan, itu masih nggak beres. Pasti nggak beres. Jadi kenapa nggak beres? Ya karena tadi. Karena sebetulnya belum ada koneksi. Jadi membangun koneksi antara diri kita dengan Tuhan itu dimulai dengan memperbaiki hati. Hati ini kan ada yang sudah bersih, ada yang kadang bersih, ada yang belum bersih gitu kan. Kekotoran-kekotoran hati gitu. Itu dibersihkan dulu. Kalau kekotoran-kekotoran hati itu sudah tidak ada sama sekali yang disebut dalam konsepsi Muhyiddin Ibn Arabi itu, Imam Ibn Arabi, insanul kamil itu yang begitu. Jadi kekotorannya
itu sudah tidak ada. Pikiran-pikiran buruknya sudah tidak ada. Hatinya sudah bersih. Nah itu baru bisa kemudian berselaras dengan Tuhan. Jadi artinya harus satu frekuensi dulu terus, baru kita bisa apa namanya, istilahnya bisa ada kans untuk bisa berbincang atau bisa kepada Tuhannya. Iya. Kan ada cerita Kitmir, anjing, sholat enggak, masuk surga ya. anjing. Jauh lah, kita mah mending ada gofla tapi pernah sholat. Misalnya demikian. Nah artinya apa, anomali itu apa, di sisi lain harus demikian, tapi di sisi lain ada yang istilahnya bisa ekspres. Ada cerita yang pezina akhirnya masuk surga. Nah itu kan jauh dari proses-proses bersihin hati, gitu. Tapi dengan mudahnya Tuhan kasih jatah lah, istilahnya begitu, kasih jatah enak. Dan demikian bagaimana maksudnya itu? Saya luruskan dulu ya. Jadi setiap apa yang ada di muka bumi ini itu kan semuanya bertasbih. Termasuk binatang, termasuk tumbuh-tumbuhan itu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh gitu. Artinya semua itu selalu bertasbih. Kita aja nggak paham. Binatang-binatang itu aslinya sedang bertasbih, kita nggak paham. Lah, manusia itu diuji dengan bagaimana kemudian bisa menyelaraskan antara yang sedang terjadi pada dirinya, semua yang terjadi pada dirinya, koneksinya tetap nyambung kepada Tuhan yang kita. Makanya dalam berbicara komunikasi dengan Tuhan itu, kita harus memahami dulu ada bisikan-bisikan yang ada dalam diri kita itu. Khotorot namanya. Khotoratul ilahiyah, khotoratul malakutiyah, khotoratul nafsiyah, khotoratul syaitaniyah. Dan itu selalu muncul dalam diri kita. Makanya kalau yang dari khotoratul ilahiyah atau khotoratul malakutiyah, itu nuansanya adalah intuisi. Intuisi, panik. Iya, intuisi itu lebih kepada ilham. Kalau orang-orang soleh. Kalau Nabi mungkin bisa menjadi wahyu kan. Nah itu ilham. Tapi kalau nafsiyah atau syaitoniyah, dia nggak mau. Jadi dia sudah paham betul itu dari nafsu saya. Oh itu dari setan. Dia nggak mau. Maka memahami bisikan-bisikan yang muncul dalam diri kita itu sangat penting sekali. Sehingga koneksinya nggak pernah buruk gitu. Sebenarnya problemnya sih berkomunikasi itu ada di hati sendiri. Ada orang yang sudah berselaras, ada orang yang belum berselaras sih ya lantaran hatinya. Jadi pertanyaan benih ya. Itunya belum, itu yang pezinahnya itu. Apa tuh? Sebetulnya masuk surga. Iya, itu artinya kan tidak sesuai dengan tanda-tanda. Kalau kita pengen ngadep Tuhan, wudhu, sampai begitu ketatnya, sampai hadas kecil semuanya. Tapi dia cuman begitu. Artinya demikian, apakah itu bisa di apa ya? Kok itu bisa kita yang itu? Ini perlu dijelaskan ketika pezina itu masuk surga, ya. Yang perlu diketahui kan prosesnya bagaimana. Nggak mungkin tiba-tiba masuk surga pezina itu. Mungkin karena dia ada amalan apa yang menjadikan dia masuk surga, bisa jadi begitu. Kalau hanya sebatas tidak ada sesuatu terus geluntrung surga, mungkin ya ada. Jadi jangan aneh nanti di akhirat itu ada orang yang kelihatannya ahli ibadah malah masuk neraka, ada orang yang ahli maksiat malah masuk surga, itu nggak aneh. Kenapa? Karena ternyata Allah itu punya catatan sendiri, di samping malaikat punya catatan. Ya tadi, Allah melihat hatimu. Ketika melakukan perbuatan yang baik, lihat hatimu. Ketika melakukan perbuatan yang buruk, lihat juga hatimu. Gitu. Nah, ini ranah mutlak Allah ketika menentukan dia masuk surga. Lalu kemudian, oh ya ini masuk neraka. Begitu.
Contoh misalkan, Berarti menafikan syariat. bukan menafikan syariat. Ini kan berbicaranya adalah konteks di mana kemudian Tuhan atau Allah memberikan kemahaadilannya kepada seseorang, gitu kan? Iya kan? Nah, ini gimana kita memahaminya? Contoh begini, saya kasih analogi dulu, biar agak ada gambaran. Ada orang yang ahli ibadah, wah tidak pernah bermaksiat sama sekali, tidak pernah sama sekali bermaksiat lah. Tapi ternyata ketika dia ada bantuan, kata Tuhan masuk neraka aja. Atau malaikat protes tuh, kenapa masuk neraka Tuhan ini? Orang dia catatannya itu nggak ada merahnya kok sama sekali. Protes, dianya sendiri protes. Iya, kenapa saya sholat kok, saya melakukan ini tuh, saya ibadahnya luar biasa, kenapa dimasukkan? Ternyata Tuhan melihat hati seseorang. Apa? Tuhan bertanya, kamu beribadah, betul. Siapa yang menggerakkan itu, katanya? Apakah kamu bisa memproduksi ibadah itu sendiri? Ketika seperti itu, dia nggak bisa menjawab. Karena yang memproduksi ibadah itu ya Allah. Yang memproduksi ibadah dalam arti yang menggerakkan, yang menggetarkan hatinya untuk melakukan sesuatu kebaikan, itu ya Allah juga. Yang disebut dengan nurul hidayahnya. Tapi dia nafikan itu, saya itu Tuhan. Itu kan hatinya sudah buruk. Jadi pantas kalau misalkan kemudian orang yang seperti itu masuk ke dalam neraka. Karena dia punya sifat ujub namanya. Ujub itu takjub terhadap diri sendiri. Dan mengklaim bahwa yang dia lakukan itu adalah mutlak dia yang melakukan. Kayak orang-orang Mu'tazilah misalnya. Orang-orang Mu'tazilah itu ketika melakukan kebaikan, ya saya. Bukan dirimu Tuhan. Malah yang ekstrim itu, engkau baru tahu saya melakukan ibadah. Yang ekstrim. Nah, itu kan problemnya sebetulnya problem mana? Hati. Gitu kan? Problemnya adalah problem hati. Makanya dalam urusan beragama itu harus dalam kondisi di mana kemudian dia menjaga semuanya. Menjaga semuanya itu tadi syariat dijaga, dalam urusan keimanan juga dijaga, dalam urusan ihsan dalam rangka untuk memperbaiki hatinya juga itu harus dijaga. Agar betul-betul ada ruh ketika beragama itu. Orang beragama tidak menggunakan ihsan itu nggak punya ruhnya. Hambar. Sholatnya hambar, puasanya hambar. Tapi dengan ihsan, anta budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ada nuansa di mana kemudian pandang memandang antara kita dengan Tuhan, antara Tuhan dengan kita. Itu awalnya kan dari pandang memandang dulu. Kita sudah memandang belum, atau kita sudah merasa dipandang belum? Ketika sudah ada merasa dipandang dan memandang, dipandang dan memandang dengan Allahnya itu sendiri, maka tadi berbincang-bincang dengan Tuhan itu bisa dilakukan. Tapi kalau misalkan masih ranahnya di mana dia masih ranah kulit itu ya ranah-ranah di mana seseorang masih terpaku dengan sesuatu yang tampak saja. Sesuatu yang tampak itu ya yang kasat mata. Tapi secara hakikat dia tidak pernah membedah. Padahal ada af'alullah, ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus kita pahami bahwa itu Allah. Maka jangan mudah untuk mengklaim bahwa diri kita ini baik. Jangan mudah mengklaim bahwa orang itu buruk. Karena ada af'al Allah di sana. Jadi namanya lebih kepada sebetulnya bagaimana kita menjaga hati. Gitu Pak. Nah begitu pula dengan pelaku pezina. Pelaku pezina itu bukankah kita pahami bahwa misalkan ketika dia berhenti berzina, lalu kemudian bertobat, luasnya rahmat dan pengampunan Allah kan lebih besar daripada dosa seseorang. Maka ketika sudah diampuni itu kan dihapus. Ketika dihapus itu kan sudah tidak punya dosa. Dan ketika dia sudah bertaubat, Allah cinta. Amalnya dari mana? Ya taubat tadi. Taubat itu kan amal. Dapat pahala atau tobat? Ya lebih dari pahala dihapus kok. Kirain dihapus kosong, berarti kan 0-0 timbangannya. Nggak ada, enggak lah. Ketika dia bertobat itu kan membaca istighfar. Itu kan amalan juga. Kemudian dia bermunajat, mengakui kesalahannya, meminta ampun. Itu kan amalan juga. Dari itu kan ketika Allah sudah
ya sudah saya ampuni, wahai hambaku, ya selesai. Dan itu yang kita harapkan dari Tuhan itu ampunan tadi dan rahmat Allah. Kalau tidak ada ampunan dan rahmat Allah, masya Allah nggak ada yang selamat itu orang. Jadi orang selamat itu gara-gara ada fadl dan rahmatnya Allah yang mengalir kepada orang tersebut. Jadi kalau misalnya semoga saya juga kayak pezina, artinya barangkali Gimana ya? Ekstrim banget ya. iya barangkali dapat posisi sebagai pezina tadi, nggak pernah tahunya dapat rahmatnya, daripada saya yang milih yang ibadah bla 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 ujung-ujungnya. Cuman kalau misalkan secara kasat mata kita harus memahami begini. Ketika melihat takdir seseorang atau mau melihat takdir diri sendiri sedang melakukan keburukan, itu mengindikasikan bahwa kita masuk neraka. Ya harus segera bertobat gitu. Mengindikasikan. Kenapa mengindikasikan begitu? Karena kita nggak tahu umur kita kapan. Bisa jadi lagi melakukan itu, tiba-tiba nyawa kita melayang, kan auzubillah, Ya. belum sempat bertobat malah su'ul khotimah. Kan ngeri. Maka pikiran begitu sebenarnya Berzina sambil tobat gitu. gimana caranya? Kata. Ini yang Nggak bisa lah. ini menarik sebenarnya. Tentang zina. Ini Tuhan itu melihatnya itu hati. Nah, yang saya pertanyakan ini kan indikator hati yang seperti apa? Ya, hati yang seperti apa? Maksudnya begini. Kadang kan ada suatu kasus menarik. Ada orang ahli ibadah. Dan yang satunya ahli maksiat. Iya. Ya. Dia ahli ibadah, dia menjauhi kerumunan masyarakat. Dia menyendiri di atas gunung. Nah, situ. Nah, ketika orang yang di bawah ini kepengen bertobat, dia bertobat, pengen ketemu sama ya ahli ibadah tersebut. Yang pada akhirnya ketemu di persimpangan jalan lah, gitu, pas. Nah, ketika ahli ibadah tersebut melihat ahlul ma'asi atau pendosa tersebut meremehkan, dia merasa ahli ibadah. Nah, yang ininya pengen bertobat dan merubah, dan secara otomatis perubahan 180 derajat Tuhan. Ya. Yang dinilai itu kan hatinya. Betul. Cuma yang jadi pertanyaan ini loh, menarik sekali. Ketika kita ini hati yang seperti apa? Apa harus prosesnya dengan cara thariqah 2 wirid ribuan kali, atau dengan istighfar ribuan kali, atau dengan katakan sholawat 1000-an kali gitu loh. Apakah dengan sikap yang dalam hati, tidak merendahkan orang lain, ya kan istilahnya. Indikator seperti itu atau harus proses mujahadah atau dengan proses yang lain-lain untuk menjadikan hati itu seperti itu. Ya. Makanya saya dipertanyakan indikator hatinya seperti apa. Tuhan melihat hatinya gitu kan. Nah, hati yang seperti apa? Kadang kitanya kan tidak tahu. Iya, maksudnya untuk mendapatkan satu formulasi keinginan Tuhan itu yang menilai hatinya itu. Illa man atallaha biqalbin salim. Jadi ada pengecualian bahwa ternyata di samping Allah melihat hati itu, ada catatan ketika orang yang mendekati kepada Allah itu memiliki hati yang selamat. Hati yang selamat ini yang harus dibedah. Berarti kan dia hatinya itu betul-betul kemudian dikonstruksi bagaimana supaya tidak pernah bersuuzon kepada Tuhan. Membuka hati agar dia tidak pernah bersuuzon dengan Tuhan. Selalu berhusnuzon kepada Tuhan. Kita bayangin saja, orang yang selalu husnuzon yang seperti apa. Dan orang yang selalu suuzon itu seperti apa. Lemu ya, husnuzon. Bisa jadi. Pak husnuzon, baru lemu berarti husnuzon. Kalau kita yang gemuk semua, tenang. Berarti husnuzon. Jadi nuansanya itu kan, suuzon itu gelap. Gelap itu ya susah. Kalau sudah susah, ya bagaimana mungkin dia akan bisa memandang keindahan? Karena kegelapan.
Tapi kalau husnuzon yang dibangun gitu, itu sudah istilahnya hati yang sudah terpancaran cahaya oleh Tuhan gitu. Makanya membangun husnuzon kepada Tuhan itu menjadi sebuah prioritas, termasuk yang nempel kepada takdir diri sendiri, kepada orang lain, apa segala macam, ya tetap dijaga husnuzonnya kepada Allah itu. Nah itu, jadi dan nuansa itu sebetulnya nanti pada titik di mana koneksi kita kepada Tuhan itu semakin banyak. Jadi awalnya itu menyebut, berzikir, awalnya menyebut, lama-kelamaan ada muncul sebuah rasa di mana kita pengen tambah dekat, tambah dekat, tambah dekat, semakin dekat. Ketika semakin dekat, maka pemahaman kita terhadap Tuhan juga semakin meningkat. Ketika pemahaman kita tentang Tuhan itu semakin meningkat, maka kemakrifatan itu akan muncul. Orang yang hanya makrifat yang bisa mencintai Tuhan dengan benar. Bagaimana mungkin orang tidak mengenal Tuhan, lalu kemudian dia bisa mencintai? Kenal pun tidak kok. Begitu. Nah, ini kan nuansa hati. Maka alat-alat yang ada itu sebetulnya bagaimana kemudian kita bisa memakainya. Yang semua alat ini adalah kita larikan kepada Allah. Sholat ya kepada Allah, termasuk puasa, gitu kan? Puasa itu siapa? Untuk apa sih? As-shaumu li, puasa itu untukku, gitu. Ya Allah juga kan? Semua ibadah muaranya kepada Allah, ya kan? Apa yang kita lakukan, fisik kita, termasuk yang menggerakkan kita, yang mendiamkan itu muaranya Allah tidak butuh ibadah kita. Tidak butuh. Iya. Dari mana? Ya nggak gimana-gimana. Antara butuh dengan tidak butuh itu bagaimana kemudian kita bersikap. Allah tidak butuh, tapi kita yang butuh. Nah, kita yang harus merasa butuh inilah yang kemudian kita harus perjuangkan. Nah, ketika kita merasa butuh, maka itu ada muncul sebuah kesungguhan, ada sebuah perjuangan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannakum subulana, gitu. Jadi harus berjuang dulu. Berjuang melawan apa? Berjuang melawan sesuatu yang menjauhkan diri kita dengan Tuhan. Maka jalan-jalan yang menjauhkan diri kita kepada Tuhan itu ya jangan dilangkahi. Tapi cari jalan yang mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Itu kan sebetulnya bagaimana kemudian kita menemukan orang. Sebenarnya begitu. Bagaimana kita menemukan orang yang dekat kepada Allah. Maka orang itu akan bisa mengantarkan kepada Allah. Tapi kalau misalnya kita ketemu dengan orang-orang yang jauh kepada Allah, ya bisa menjauhi dari Allah juga. Circle. Tapi itu dalam ranah ini ya, bukan ranah hakikat, tapi ranah logika. Bagaimana kemudian kita bisa merubah diri kita akhirnya. Gitu. Misalnya kayak karena saking percayanya ke Tuhan, harus percaya banget lah. apa percaya Sama Tuhan nggak percaya deh. Berarti nggak bertuhan dong. Gimana sih? ya kayak ceritanya itu tuh yang Nabi Musa sakit gigi tuh Kiai. Nah itu kan dijawab oleh Tuhannya. Cerut. Ceritanya Cak Nun ini. Itu kan maksudnya yang sekarang bisa diambil tuh apa? Misalnya saya berposisikan demikian tuh sekarang. Saya mah istri saya misal diklaim tidak bisa hamil, ternyata hamil. Kalau zaman dulu kan karena mintanya, aduh apa-apa Tuhan, karena belum ada dokter, apa belum ada, akhirnya Tuhan kasih petunjuknya. Nah sekarang misalnya saking percayanya emang Itikot. Tuhan puyeng. Ya, Tuhan itu tidak pernah berubah. Nah itu Ya, ya, artinya dari dulu sampai sekarang kan tidak pernah Tuhannya kan sama Tuhan saya sama Tuhan Nabi Adam. Iya artinya misalnya di polanya demikian, bagaimana cara berpikirnya demikian, nah Tuhan banyak utang misalnya, Iya. sakit gigi dan sebagainya. Terus
Pertanyaannya apa? Masih pas nggak Tuhan dulu sama Tuhan sekarang? Maka saya turun makanya harus diperjelas dulu pertanyaannya. Ya, kenapa muncul pertanyaan begitu itu? Ya, ya apa? Ya biar segala-galanya Tuhan, lillahi ta'ala semua. Allah. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala kan. Enggak, artinya yang demikian itu kalau dulu apa gitu tuh Kiai. Kenapa mintanya terus ke Tuhan? Kalau ini wah ada dokter, udah aja ke dokter, kan udah ada. Intinya sih bagaimana kemudian kita berselaras. Berselaras itu kita paham tujuan kita paham apa yang sedang kita lakukan, kita paham harus seperti apa kita paham Tuhan menginginkan apa terhadap diri kita. Itu namanya berselaras, Pak. Nah, berselaras ini butuh ilmu. Berselaras ini butuh ilmu dan tadi musyahadah ya. Nah, jadi begini. Nabi Musa juga pernah bertanya kepada Tuhan, wahai Tuhan, ini bagaimana mensyukuri rambutnya? Rambut itu tiba-tiba panjang sendiri gitu kan. Panjang. Saya nggak pernah memerintahkan rambut ini panjang, tapi tiba-tiba panjang. Apa kata Tuhan? Ketika engkau melihat bahwa itu dariku, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Artinya segala sesuatu yang terjadi, ketika kita sudah sadarkan, oh ini darimu ya Allah. Itu sudah cukup ternyata. Itu sudah cukup. Artinya sudah memandang bahwa itu Allah. Dari Allah. Itu sudah cukup. Jadi yang dipandang itu af'alullah. Begitu. Walaupun af'alullah itu masih af'alullah itu masih kategorisasi pemahaman tasawufnya masih awal kan? Karena ada tahapan-tahapan orang memandang itu. Ada orang yang sudah dipancari nurul af'alnya Allah, maka orang itu akan ada nuansa di dalam hatinya, segala sesuatu yang ada itu yang minallah. Allah yang menggerakkan, Allah yang mendiamkan, Allah yang menggerakkan mulutnya, Allah yang mengedepkan matanya, Allah yang memperdengarkan, Allah yang mempertemukan, dan Allah yang tampak adalah af'alullah. Agak ke atas itu beda. Nanti yang terlihat adalah asma'nya. Asma itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rafi. Ada orang yang sedang dihinakan gitu kan. Ada orang yang sedang diangkat derajatnya, ada orang yang sedang dialimkan, ada yang tidak pernah alim misalkan. Itu yang kelihatan asma. Nanti ke atas lagi ada dipancari nurul zat, cahaya zatnya Allah. Nah, kalau sudah dipancari zat cahaya zatnya Allah, nuansanya gimana? Yang tampak nggak? Allahnya sendiri itu yang kadang-kadang orang pada posisi di mana dia sedang fana fillah. Jadi dianya sudah sirna, nggak ada dirinya, nggak ada siapa-siapa, nggak ada apa-apa, yang ada hanyalah Allah. Itu fana. Nah, atas lagi ada nurun ala nur gitu kan. Terusnya. Itu panjang prosesnya. Nah, itu kan bagaimana kemudian kita memahami bahwa kita ini harus bisa berselaras dengan Allah itu sendiri. Ini yang dimaksud dengan berbincang itu tadi. Jadi bagaimana berselaras dulu. Kalau sudah bisa berselaras, baru tahu apa yang Allah perbincangkan terhadap kita, dan kita bisa berbincang dengan Allah. Kalau sikapnya ya tadi melanjutkan pertanyaan saya tadi, sikap terposisikan Tuhan itu sama. Kering, stroke, sakit, belum dapat nih jawaban dari Tuhannya, sudah sampai mati di kamar juga. Kan padahal sekarang ada dokter, ada apa. Misalnya itu memposisikan begitu tuh apa? Berarti salah. Karena zaman bergeser, atau ya tadi bahasa saya Pak, artinya apa ya tadi tuh posisi Tuhannya kan dari dulu sampai sekarang kan sama. Kalau ranah hakikat itu ranah yang tidak tampak di balik.
ada ranah syariat. Ranah syariat itu ranah di mana kemudian kita harus melakukan sesuatu. Sakit, ranah syariatnya ya harus berobat. Berobat itu ya bisa ke dokter, bisa ke orang yang biasa mengobati dengan alami misalkan, atau dengan teknik doa apa segala macam, ya silakan saja. Tapi itu ranah syariatnya. Ranah hakikatnya Allah yang menggerakkan kita. Allah yang memberikan sakit kita. Allah sendiri yang nanti akan mengobati kita juga. Iya. Udah Itu kan aja nunggu. yang enggak lah, itu kan ranah hakikat. Enggak ranah hakikat. Menyembuhkan diri. Enggak ranah hakikat. Paham enggak ranah hakikat? Di balik itu yang harus kita pandang adalah hakikat. Kalau ranah syariatnya, ya ketika saya melakukan sesuatu pun, ya itu tetap ranah hakikatnya Allah. Tapi yang melakukan, ketika tidak melakukan, ya ini salah secara syariat. Saat ini, Contoh misalkan, ini saya kasih gambaran. Ada orang yang merasa bahwa dirinya itu sangat dekat sekali dengan Tuhannya. Nah, ada kejadian misalkan, ya, gampang, banjir, tenang saja, saya punya Allah. Nah, saya punya Allah itu. Sampai naik, dia sampai naik ke atas gentengnya itu. Ada tim SAR yang datang, saya tenang aja. boleh. Allah, boleh, saya tolak gitu. Sampai ketenggelamnya saya matinya gitu. Ketemu sama Allah kan? Ketemu sama Allah, dipertanyakan itu. Kenapa kamu kok memilih sampai tenggelam itu? Kan saya ada engkau ya Allah. Cocok. Kata Allah apa? Bukankah aku mengirim tim SAR untuk menolongmu?